Dengan bacaan basmalah seperti biasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang tentang transaksi keuangan gitu ya. Ya, saya share dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah ya, transaksi bisnis perusahaan dan persamaan dasar akuntansi ini sekedar untuk bagaimana sih memahami transaksi keuangan. Kalau di neraca itu kan akan terlihat antara aset dan sumbernya gitu ya. Dan itu harus imbang ya. Namanya neraca itu kan timbangan. Jadi apa yang dikeluarkan oleh sumbernya terlihat di asetnya seperti apa gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kan siklus bisnis ya, artinya uang masuk, uang keluar untuk apa, masuknya dapat apa kan gitu ya. Dan harus namanya itu transaksi ya. Jadi istilahnya ujung-ujungnya di pelaporan itu memang harus balance begitu. Jadi alat keuangan ini kan alat-alat untuk informasi ya dari akuntansi. Kalau kita bicara akuntansi, salah satu tugasnya adalah menyajikan suatu pelaporan keuangan ya. Yang pelaporan itu sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu ya. Nah, ini ada dalam satu akuntansi ada satu sistem ya, sistem akuntansi ya tugasnya menyelenggarakan pencatatan transaksi bisnis perusahaan gitu ya. Kemudian menganalisa pengaruh transaksi bisnis itu terhadap aset ya. Aset itu adalah berarti bagian aktiva ya, dan ekuitas perusahaan. Ekuitas perusahaan itu terkait dengan modal sendiri ya, termasuk dari sumbernya ya. Kemudian menyiapkan laporan untuk pengambilan keputusan. Jadi peran akuntan itu penting ya, karena memang di dalam pelaporan itu akan terlihat mesti apa tuh keputusan-keputusan apa yang mesti harus diambil ya. Jadi bisa menyajikan satu pelaporan keuangan yang bermanfaat gitu, yang artinya mungkin untuk kepentingan perusahaan. Nah, biasanya memang untuk mengetahui suatu laporan keuangan itu, maaf ya. Laporan keuangan itu suatu valid atau tidak kurang valid, biasanya kan ada auditor ya, ada audit di satu laporan keuangan diaudit secara eksternal mendatangkan pihak luar yang misalnya objektif ya, apakah suatu pelaporan keuangan itu mencerminkan kondisi sebenarnya atau tidak. Itu orang-orang audit eksternal ya. Sebelum ke audit eksternal dilakukan audit internal di perusahaan, kemudian mendatangkan audit eksternal. Nah, ketika di audit eksternal itu sudah oke, baru laporan keuangan itu bisa di-share kepada pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap laporan keuangan. Biasanya kalau di akuntansi itu kan ada istilahnya juga ada forensik akuntansi ya, kedokteran itu punya forensik, sedangkan di akuntansi juga ada forensik. Contoh di kedokteran forensik itu kan orang mati ya, korban pembunuhan misalnya, orang itu korbannya ada di laut atau di sungai gitu ya, itu akan dia akan diotopsi, biasanya forensik otopsi ya, apakah korban itu meninggal sebelum tenggelam atau dia meninggal ketika ditenggelamkan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau dilihat misalkan dia itu
meninggal saat tenggelam biasanya ada ganggang di paru-parunya atau seterusnya gitu ya. Enggak, orang-orang forensik lebih ini. Demikian juga akuntansi juga ada forensik akuntansi. Jadi sumber-sumber keuangan itu ditelusuri apakah misal Anda kan pernah dengar money laundry ya. Money laundry itu cuci uang. Jadi istilahnya maksudnya jadi hasil kejahatan itu nanti dialihkan pada bisnis-bisnis yang legal. Jadi misalkan dia bisa bisnis narkoba, dari hasil narkoba itu nanti dialihkan sebagai kan setiap itu kan ada data-data laporan keuangan ya kalau setiap usaha. Itu nanti akan nampak, oh dia dialihkan jadi mungkin buka rumah makan atau buka laundry, buka apa yang seolah-olah itu bisnis legal gitu ya. Ini orang-orang forensik akuntansi yang bisa menelusuri ya, orang-orang KPK banyak orang forensik akuntansi itu ya. Nah, kemudian sekarang ini pengertian transaksi bisnis perusahaan ya. Ini sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada peranaba. Perusahaan itu kan pastinya kan organisasi ini cari profit ya. Kalau tidak profit ya mungkin publik, pemerintah gitu ya, atau sosial. Kalau ini kita bicara masalah di apa namanya organisasi yang berlaba perusahaan ya. Jadi perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual ke customer dengan harga tertentu hingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Jelas ya, untuk dapat keuntungan. Untuk melaksanakan kegiatannya tentunya perusahaan memerlukan dana. Dana ini akan digunakan untuk pembayaran tagihan telepon, pembayaran cash outflow ya ini ya, pembayaran gaji karyawan dan sebagainya. Kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi dan harus dicatat oleh perusahaan yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan transaksi bisnis. Ya, artinya kalau pernah dengar buku besar ya, tapi kita nggak sampai istilahnya ini materinya sekedar Anda paham tentang transaksinya aja ya, tidak sampai nanti membuat suatu terjadi dalam buku besar gitu dan seterusnya itu orang accounting buat apa tidak Anda dengan membaca bentuk transaksi atau itu sudah terbayang gitu ya. Nah, transaksi bisnis ini kelompok menjadi dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal gitu ya. Yang dimaksud dengan transaksi eksternal ini adalah kejadian dengan pihak luar perusahaan. Contohnya, jadi dari perusahaan dengan pihak luar ya. Contohnya membeli perlengkapan kepada pemasok. Kemudian pembayaran uang muka, sewa gedung, pembelian mesin jadi dengan pihak luar. Belinya apakah nanti cash atau tunai nanti tergantung gitu ya. Itu secara eksternal dengan pihak luar. Tapi juga ada transaksi internal. Adalah kejadian ekonomis yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Ya, misalnya penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung beberapa waktu, penggunaan mesin gitu ya. Bisa jadi ketika dalam istilahnya menggunakan aset ada kos-kos yang harus dikeluarkan gitu ya. Itu istilahnya dimaksud dengan transaksi secara internal. Transaksi bisnis perusahaan ini paling tidak akan mempengaruhi dua di antara tiga komponen atau unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Ini sebagai contoh ya, jika dalam perusahaan itu terdapat kenaikan aset, asetnya naik ya, maka kejadian ini akan bisa berpengaruh pada penurunan aset yang lain. Bisa jadi kenapa penurunan aset yang lain bisa jadi aset yang lain itu dijual gitu ya. Karena mungkin kasnya cukup, kemungkinan dia jual aset yang lain. Kenaikan kewajiban tertentu karena mau beli aset, kenaikan aset kan bertambah asetnya. Bisa jadi sumbernya tadi utang, kewajiban tuh hutang ya. Jadi hutangnya nambah. Atau bisa jadi ada kenaikan ekuitas. Ekuitas kenaikan aset. Jadi istilahnya dengan istilahnya kenaikan aset ini ekuitasnya modelnya akan karena tadi sumber kalau kita bicara hutang sama ekuitas itu kan sumbernya gitu ya. Bisa jadi dalam
menambah aset, istilahnya perlu suntikan dana dari ekuitas, berarti nambah. Jadi istilahnya sumbernya di ekuitas, bisa jadi hutang, bisa jadi ekuitas. Paham ya ekuitas itu apa ya? Modal sendiri gitu ya. Nah ini ya, mari kita bersama bagaimana adanya penambahan aset dapat berpengaruh terhadap 3 hal di atas. Berbagai transaksi bisnis, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal yang terjadi di perusahaan akan berpengaruh terdapat unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Sekarang perhatikan transaksi bisnis sederhana tentang pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, sekarang kita beli secara kredit gitu ya. Nah, ini gimana ya? Transaksi sederhana ini akan mengakibatkan perubahan atau berpengaruh pada kenaikan kewajiban tertentu. Bisa jadi tadi kan mau beli perlengkapan utang, tapi istilahnya utang itu secara kredit ya. Berarti hutangnya nambah kan gitu ya. Ini contoh ya transaksinya. Pembelian perlengkapan secara tunai. Kalau tunai berarti transaksinya dampaknya apa? Kasnya kurang, gitu kan? Betul kan? Bisa jadi pembelian tadi dengan cash kan, dengan kas. Kalau misalkan dengan kredit, berarti utangnya nambah, gitu ya. Yang nambah tuh hutangnya. Nah, kalau pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai perusahaan, berarti ini kasnya nambah, gitu ya. Modal pemilik ekuitasnya nambah, kan modal sendiri ya. Pemiliknya kan ngasih modal kan dia modal sendiri. Ngasih ke perusahaan ini yang terakhir ini adalah transaksi internal ya. Jadi kalau pemilik modal itu nyetor duitnya sendiri ke perusahaan, berarti kasnya nambah dan modal sendirinya nambah. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Insya Allah Insya bisa, Allah Bu. bisa, Bu. Saya, jadi kebayang nggak? Jadi intinya kan kalau kita bicara aset itu kekayaannya, ya, aset bentuknya kekayaan real. Nah, aset itu dapatnya dari mana? Dari sumbernya pasifa. Sumbernya itu bisa jadi hutang, bisa jadi modal sendiri. Nah, ini kan makanya apa yang apa namanya yang dikeluarkan tuh harus bentuknya harus jelas dan makanya harus balance gitu ya. Tadi contoh pemilik ngasih duitnya sendiri ke perusahaan itu transaksi internal ya. Berarti kasnya otomatis nambah kan, dikasih duit. Dan satu lagi itu bagian dari modal sendiri, berarti modal sendirinya juga nambah. Kalau hutang ke bank berarti dia istilahnya hutangnya naik, sumber pasifanya tadi hutangnya naik. Kalau misalkan dia beli itu naik cash, berarti dia pakai cash berarti kasnya berkurang begitu. Nah, persamaan dasar akuntansi ya. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan disebut dengan aset ya. Tadi ya, aktiva ya aset. Sedangkan hak atau klaim atas aset perusahaan dibagi dua, hak kreditor dan hak pemilik ya. Hak kreditor menunjukkan kewajiban perusahaan utang. Istilah kewajiban itu karena utang itu harus dibayar. Jadi bahasa halusnya biasanya bukan utang ya. Di neraca-neraca itu biasanya ditulis kewajiban. Ya, jadi itu efek psikologis ya sebenarnya. Jadi biasanya di neraca-neraca di laporan keuangan tidak disebut utang, tapi kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Istilah kewajiban itu kan utang harus wajib dibayar gitu ya. Nah, hak pemilih ini terkait dengan masalah dari ekuitas modal sendiri. Modal sendiri itu modal yang pemilih bisa jadi kalau belum terbuka mungkin dari ownernya ya. Tapi kalau nama sudah TBK berarti kan bisa jadi dari para pemegang saham publik yang memiliki saham sehingga dia dianggap sebagai pemilik gitu ya. Persamaan dasar akuntansinya tadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas gitu ya. Makanya ini kan imbangan total aset itu sama dengan harus dengan total dari kewajiban dan ekuitas.
harus sama. Kalau saya sekilas untuk mengingatkan, kalau struktur 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 finansial perbandingan antara dengan apa? Kemarin ada struktur aset, kekayaan, struktur finansial, dan struktur modal. Ya, kalau struktur finansial perbandingan antara apa dan apa? Perbandingan antara hutang dan modal sendiri, kewajiban dengan ekuitas. Tapi kalau struktur modal itu perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan ekuitas. Ini tolong betul-betul dipahami ya. Nanti sampai ke analisis rasio tetap struktur-struktur ini dalam memahami neraca Anda paham gitu. Ini ya. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam kelancaran aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran. Dengan demikian, aset merupakan kapasitas yang dimiliki perusahaan yang memberikan manfaat ekonomis di masa yang datang dan menghasilkan bagi perusahaan bersangkutan. Sepakat ya, aset itu ya, kekayaan gitu ya. Nah, kewajiban atau hutang adalah klaim atas aset tertentu. Bentuk sederhana kewajiban perusahaan adalah uang gitu ya, utang. Utang ini bisa timbul dari peminjaman uang, pembelian barang dagangan, atau perlengkapan secara kredit ya. Nah, kredit itu sih utang ya, untuk membantu kegiatan perusahaan. Nah, sekarang ekuitas pemilik ya. Sekali lagi jangan sampai di akhir nggak tahu ekuitas ya. Udah berkali-kali di kuliah pertama kedua istilah ekuitas udah sering disebutkan ya. Ekuitas pemilik merupakan klaim pemilik atas semua aset yang ada di perusahaan yang dihitung dengan cara total aset ya dikurangi total kewajiban. Itu enggak? Itu kan ini. Jadi ekuitas ini total aset dikurangi total kewajiban. Namanya ada ekuitas gitu ya. Ya. Dengan demikian, total aset yang dimiliki perusahaan akan menjadi klaim dari para kreditor dan klaim pemilik, gitu ya. Klaim dari pemilik merupakan sisa dari klaim kreditor, gitu ya. Jadi utang kewajiban dulu yang harus. Jadi kalau sudah tagih, sudah jatuh tempo, nanti Anda ketika belajar rasio-rasio, salah satunya kan Anda belajar rasio solvabilitas atau rasio leverage. Ya, kalau rasio solvabilitas itu adalah jadi kemampuan total salah satu rasionya adalah pengen melihat seberapa mampukah total aset perusahaan itu bisa menjamin total hutangnya. Total hutang kan tadi hutang jangka pendek, kewajiban jangka pendek, jangka panjang. Nah, kita pengen melihat kira-kira perusahaan itu ketika misalnya jatuh tempo, sudah jatuh tempo ditagih, umumnya di total jangka panjang, semua pengen tahu kira-kira total asetnya bisa jamin nggak total hutangnya gitu ya. Ini kan juga dipertimbangkan oleh pihak kreditor ya, ketika mau menyiapkan duit kalau menyiapkan suntikan dana ya, dia harus lihat kira-kira apa namanya. Nah kemarin kalau di Seritek itu kan pilot ya, pilot itu bangkrut gitu ya, dia nggak bisa membayar hutangnya gitu ya. Nah kemudian sekarang diambil kurator itu ada pihak-pihak yang bisa menilai aset-asetnya itu, kemudian nanti bisa ada uh, investor yang bisa mengambil alih gitu ya. Nanti istilahnya karena tadi ya uh, si siteknya itu kan harus membayar hutangnya gitu ya. Nah, itu lebih rumit lagi ya. Kalau dari saya kemarin tuh sudah ada kuratornya investor tadi 5.000 karyawan ditarik lagi ya. Kasihan ya, ini zaman PHK banyak banget. Maaf ya sebentar.
Ya, oke, maaf ya, lanjut. Analisis transaksi ya. Setelah kita memahami bersama tentang transaksi bisnis perusahaan tadi ya, transaksi internal, transaksi eksternal ya, jenis transaksi dan persamaan daya akuntansi, kita sekarang mencoba untuk menganalisis pengaruh adanya transaksi bisnis terhadap ketiga unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi gimana sih kalau ada transaksi bisnis nanti ngaruh persamaan dasarnya sama aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ya. Pada pembahasan berikut akan diuraikan beberapa tipe transaksi yang akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi ya. Untuk menggambarkan pengaruh transaksi bisnis ini, kita gunakan transaksi dari perusahaan. Saat ini contoh aja ya, Widya Jasa Karya yang bergerak di bidang jasa konsultan ya. Pemiliknya namanya Tuan Erlangga ya. Baru mengoperasikan perusahaannya pada tanggal 1 Oktober 2021. Nah, transaksinya banyak seperti ini. Ya, pada saat pendirian perusahaannya, Tuan Erlangga menyerahkan uang tunai ke perusahaan sebesar 300 juta sebagai setoran modalnya. Dengan adanya setoran modal dari Tuan Erlangga ini, maka jelas asetnya dari kas nambah toh, betul nggak? Nambah kan? Nah, modal sendirinya juga nambah. Sampai di sini paham? Halo? Insya Allah paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dalam menjalankan aktivitas perusahaan, Tuan Erlangga memerlukan perlengkapan yang dibelinya secara kredit senilai 5 juta ke UUD 24 dengan jangka waktu 1 bulan. Beberapa beban yang dilakukan selama bulan Oktober berikut ya. Ada pemeliharaan kendaraan, sewa kantor, gaji karyawan, macam-macam beban. Ya, A sampai E itu lebih pada transaksi internal ya. Kalau sewa kendaraan berarti dengan pihak luar ya, sewa kantor pihak luar ya. Kalau pembelian kendaraan berarti internal kan, artinya melakukan kos untuk itu ya gaji karyawan untuk internal ya. Nah sekarang tadi ini gimana? Dia memerlukan perlengkapan, beli nih perlengkapan kredit, sehingga apa? Yang munculnya gimana? Kita lihat sekarang. Satu sisi, Tuan Erlangga merasa bahwa uang tunai yang sudah diinvestasikan perusahaan tidak cukup, sehingga dia mengajukan permohonan pinjaman ke bank. Pinjam lagi, utangnya nambah ya, sebesar 150 juta ya. Ini dulu ya, ini dulu, ini tadi ini utang bank ya, 150, kasih nambah ya, utangnya naik gitu ya. Kemudian tadi yang perlengkapan juga. Tadi ya, ini tadi yang tadi total yang sebelumnya ini tadi 450 ya, yang dia modal punya modal terus pinjam bank ya. Nah sekarang tadi pengeluaran ini tadi beli perlengkapan kan kredit ya. Perlengkapan kan bagian dari aset toh, betul nggak? Perlengkapan itu kan aset perusahaan, berarti aslinya nambah 5, kreditnya berarti utangnya. Sampai di sini paham? Halo? Paham nih 450 tadi ya, 450 kan punya modal menyerahkan ke perusahaan, kemudian pinjam BCA 150 jadi 450. Lalu utangnya naik gitu, modal sendirinya 300. Tadi kayak 300 dari mana? Yang pertama kali tadi ini 300 gitu ya. Utang besar pinjam BCA 150 juta gitu ya. Jadi 450 ini ya modalnya. Kemudian tadi transaksi yang untuk yang ini gitu. Nah,
beli perlengkapan 5 juta, ya. Pembelian kendaraan, sewa, dan itu transaksinya seperti ini. Bentar dulu. Ya, perlengkapannya tadi kredit ya, berarti perlengkapan kan aset. Beli berarti dia nambah asetnya, tapi dia utangnya nambah ya. Kemudian membayar beban-beban pemeliharaan kendaraannya. Pemeliharaan kendaraan berarti kan bayar dengan uang cash. Cashnya kurang toh? Betul? Kan butuh uang cash outflow gitu ya. Demikian juga di modal seninya juga dia akan berkurang. Kemudian sewa kendaraannya, cash outflow-nya 13, modal sendirinya dia berkurang dan seterusnya sama seperti ini. Total sekian gitu ya. Sampai di sini paham? Insya Allah, Bu. Paham ya? Insya Allah, Bu. Ya. Nanti kalau materinya sudah bisa akhiri ya. Ada tugas nanti. Nah, pada akhir bulan, Tuan Langga menghitung besarnya penggunaan perlengkapan yaitu senilai 3 juta yang harus diakui sebagai beban perusahaan pada bulan 2021 dan juga sisanya sebanyak 2 juta ya, masih sebagai aset perusahaannya. Nah, ini secara internal ya. Kita lihat ini tadi perlengkapannya tuh beban berarti dia cash outflow ya, dikeluarkan. Istilahnya tadi apa namanya 3 jutanya ini dianggap sebagai beban gitu. Beban itu berarti cost gitu ya. Oke, 300 juta ya. 3 juta ya dalam ribuan. Tadi karena tadi 300 sebagai beban, sisanya 200 masih positif ini kan. Nah, gitu kan. Perlengkapannya gitu ya. Utang weselnya tadi, utang BCA tadi, utang usahanya tadi, pinjam tadi ya, utang usaha, ya, transaksi modalnya nambah seperti ini ya. Karena nambah 2000 nambah ini ya. Oke. Kemudian perusahaan memiliki utang ke bank BCA sebesar 150 juta. Perusahaan harus mengangsur ke bank BCA beserta pembayaran bunganya untuk setiap kali angsuran sudah ditetapkan sebesar 5 juta. Berarti dia dengan bunganya berarti 5 juta apa ini hilang. Nah, ini kasnya berarti kan bayar utang ngeluarin duit ya. 5 juta ditambah 600 gitu ya, 5 juta 600. Nah, utang weselnya dia akan berkurang. Utang weselnya sudah dibayar kan? Berarti utangnya berkurang gitu ya. Modal seninya berkurang gitu ya, karena sudah dibayar ya, nyicil gitu ya. Nah, kemudian Tuan Erlangga memerlukan uang untuk membayar uang pangkal anaknya, ini internal berarti ya. Ke perguruan tinggi sebesar 20 juta ini sebenarnya kalau urusan dalam negeri, dalam rumah tangga nggak boleh dicampur dengan urusan perusahaan ya. Tapi ini sepertinya kan Tuan Erlangga sebagai owner, jadi dia mengambil memasukkan ini sebagai transaksinya. Berarti kan ketika bayar 20 juta kan berarti ngurangi kas ya. Berarti dia dari sisi modal seninya dia akan berkurang. Intinya ini sama ini harus sama gitu ya. Antara aktifat dan pasifat itu harus imbang. Ya. Nah, secara total seperti ini transaksinya gitu ya. Transaksi gitu seperti itu. Oke, ini semua transaksi satu persatu harus ditulis begitu ya, satu-satu. Jadi intinya terakhir harus jumlah aset sama dengan jumlah tadi total, bukan jumlah ekuitas saja, tapi total semuanya. Jumlah aset sama dengan kewajiban tambah
ekuitas gitu ya. Kado akhirnya ya. Nah, jika dalam satu periode akuntansi perusahaan memiliki pendapatan yang lebih besar daripada beban, maka dikatakan perusahaan memperoleh laba bersih. Ini Anda lihat di laporan laba ya. Kalau misalkan beban itu adalah cost. Jadi uang yang dikeluarkan beban, cost utang itu beban ya. Nah, kalau surplus berarti net income, tapi kalau dia rugi net losses, jadi misalnya rugi gitu ya. Nah, setelah transaksi bisnis dicatat dan diikhtisarkan di rasum gitu ya, maka laporan bagi pengguna bisa disiapkan. Nanti disiapkan secara tadi laporan keuangannya. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan utama yang dihasilkan perusahaan perorangan meliputi laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas ya. Kemudian ada laporan laba rugi ya. Laporan ini melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan. Konsep penandingan digunakan untuk menandingkan atau mengkaitkan antara pendapatan dan beban selama periode terjadinya. Jadi istilahnya lebih banyak pendapatannya atau banyak pengeluarannya gitu ya. Selain itu, laporan rugi laba atau laba rugi juga melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang lain. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian dampak dari pendapatan yang dihasilkan oleh beban yang terjadi selama sebulan beroperasi ditunjukkan dalam persamaan dasar akuntansi sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik gitu ya. Oke, seperti itu. Laba bersih akan meningkatkan ekuitas pemilik. Betul ya. Kenapa? Ya tadi jelas. Prospeknya kan otomatis kalau laba itu kan otomatis nanti larinya ke kas kan. Kalau kasnya naik, otomatis di transaksinya ekuitasnya kan naik. Betul nggak? Persamaan dasar akuntansi. Ya kalau di laba rugi, labanya itu naik. Itu kan laba itu masuk nanti ke kas kan. Kasnya naik, otomatis sumbernya juga akan naik. Ekuitasnya naik gitu ya. Nah, laporan ekuitas pemilik ya. Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu ya. Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Laporan ini disiapkan setelah laporan laba rugi karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Penting ya karena ekuitas kan para pemegang saham, dia harus betul-betul mantau ini ya. Laporan ini dibuat sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Ya kalau tadi, kalau harapannya kalau dia rugi, berarti kan kasnya turun ya ekuitasnya turun. Tapi kalau dia net income atau pendapat berlebih, laba bagus, otomatis saya masuk ke kasnya akan naik dan ekuitasnya pun juga akan naik ya. Kemudian neraca ya, ini jelas ya neraca itu apalah biasanya neraca itu ada yang disandingkan kanan kiri, tapi ada sandingkan aset di atas, kewajiban di bawah. Nanti deh kalau Anda mencari laporan keuangan nanti ketemu dengan yang modelnya istilahnya neraca itu asetnya di bagian kiri, kemudian pasifnya sebelah kanan. Tapi ada kalanya yang ke bawah, yang asetnya di bagian atas, pasifnya nanti di bagian bawah. Itu enggak masalah ya. Jadi apa namanya, hanya apa namanya, susunannya. Nah, penyusunan aset itu Anda cermati, ya aktiva ya, aset itu aktiva,
semakin ke bawah itu semakin susah cairnya. Makanya disusun dari aktiva lancar atau aset lancar, aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu aset tetap gitu ya, aset tidak berwujud gitu ya. Itu penyusunannya ada kaidahnya, nggak sembarangan menyusun begitu. Kemudian ini ya, oke ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, kewajiban juga tadi, kewajiban atau pasifa itu kan dari jangka pendek, kewajiban jangka pendek atau aktif pasifa lancar gitu ya. Kemudian kewajiban jangka ada yang menengah, ada yang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu 1 tahun, kalau jangka panjang biasanya di atas 10 tahun gitu ya. Oke, ini ada tugas. Oh ya, ini ya laporan kas ya. Laporan kas ini ada ya harus kas dari aktivitas operasi, investasi atau pendanaan ya. Ini cash flow ya. Ini ya bisa kalau operasi ini melaporkan penerimaan pembayaran. Kalau Anda ekonomi teknik deh nanti ini kita cash flow ya. Jadi kalau pertama kali investasi kan biaya pertama kali kos yang dikeluarkan macam-macam ya. Kalau mau contoh misalnya Anda mau bikin pabrik gitu ya, otomatis pertama biaya-biaya modal pertama kali yang dilakukan adalah awalnya pasti kan Anda ada studi pendahuluan ya. Studi pendahuluan kan butuh duit. Anda survei lapangan, kemudian dan sebagainya itu butuh kosnya berapa. Kemudian survei lapangan misalnya membandingkan lokasi, kemudian kira-kira lokasi yang bagus itu kemana sih? Kalau misalkan ini adalah industri yang apa namanya sifatnya apa namanya mudah rentan rentan pecah, otomatis kan lokasinya jangan jauh dari tempat pasar. Masuk pasar itu bertemunya pembeli ya. Resiko pecah kalau terlalu jauh pecahnya ya perjalanannya pada pecah. Atau misalkan kalau lebih dekat dengan sumbernya, misalkan apa ya, misalkan dengan semen, batu apa itu kan biasanya lokasinya dekat dengan sumber bahan bakunya gitu ya. Nah, itu semua dipertimbangkan. Contoh misalkan mau apa namanya bikin gudang gitu ya, bikin gudang, nah perlu gudang. Nah, gudang kadang-kala zaman sekarang kan nggak usah beli bangun gudang, tapi bisa jadi ini gudang untuk istilahnya persediaan barang dagang mau diekspor gitu ya. Biasanya di daerah kawasan industri itu ada gudang-gudang yang disewakan yang dekat dengan istilahnya laut atau apa dan sebagainya. Apakah nanti dihitung apakah lebih murah nyewa itu atau misalkan mau bikin sendiri ya itu kan untuk misalnya bikin sendiri kan harus survei lokasi dan sebagainya kos kos yang harus dikeluarkan kemudian juga kos-kos untuk misalnya ini bangun sendiri ya kos instalasinya. Jadi pertama kali namanya membuat pabrik membuat itu kan baik itu ada kos-kos yang disiapkan untuk pendahuluan kemudian pada saat instalasi gitu ya. Nah, itu diperhitungkan. Nah, cash flow-nya bagaimana? Nanti aliran kasnya seperti apa gitu ya. Aliran cash inflow-nya kan otomatis estimasi pendapatannya gitu ya. Nah, kalau cash outflow lebih mudah ya. Cash keluar itu yang diperhitungkan kan jelas. Nanti perhitungan horizon waktunya berapa tahun gitu kan dan seterusnya gitu ya. Termasuk kalau beli mesin itu investasi juga gitu ya. Oke, ini contoh soal seperti ini ya. Ini tugas ya. Halo. Halo. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu, tugas, Bu. Oke ya. Hmm.
Maaf sebentar. Baik, begini, jadi tugas nanti tolong kumpul ya, besok Senin nanti saya share ke Google Drive itu. Halo, tugas individu, tulisan tangan ya, harap tulisan nanti instruksinya saya tulis nanti di WA grup gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, maaf ini tugas sudah saya kiri aja ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Nanti ini materi saya share di link materi, dan nanti link tugas pengumpulan tugas sudah saya share nanti di grup. Baik, kita akhiri kuliahnya bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Presensi tolong diisi, jangan lupa. Sudah bisa dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.